Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah, saya akan mempresentasikan tesis saya mengenai evaluasi strategi diversifikasi terkait melalui pemisahan register kapal dalam mewujudkan keunggulan korporat pada PT BKI Persero. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yang telah mendampingi selama penyusunan tesis, Bapak Boyke Rudi Purnomo. Industri pelayaran di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pembuatan kapal-kapal baru yang dibuat di Indonesia maupun kapal impor yang dibuat di luar negeri. PT BKI dalam hal ini di bawah Kementerian Perhubungan memiliki peran strategis yang merupakan Badan Klasifikasi Nasional di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1964 dan melaksanakan klasifikasi kapal, melaksanakan statutory survei atas nama pemerintah Indonesia, serta mendukung keselamatan pelayaran nasional. Dalam rentang pertumbuhan tahun 2017 hingga 2022, CAGR Jasa Mempertahankan Kelas sebesar 2,5%, sedangkan CAGR Jasa Penerimaan Kelas minus 0,2%. Kondisi stagnan seperti ini secara struktural, komposisi pendapatan yang lebih bergantung pada jasa mempertahankan kelas dibandingkan dengan penerimaan kelas menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis lebih bertumbuh pada pasar existing daripada ekspansi pasar baru. Sehingga langkah strategis PT BKI melakukan dengan memperluas cakupan pasar domestik dan internasional. Peningkatan pasar dilakukan antara lain pembukaan cabang Cina dan pendaftaran keanggotaan AYAX. AYAX yaitu organisasi Badan Klasifikasi Dunia yang diakui dan dipercaya oleh negara-negara maritim di dunia. Dalam proses pendaftaran anggota AYAX, kapal-kapal yang berada di register BKI diwajibkan seluruhnya telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan implementasi rules AYAX. Implikasi yang terjadi akibat pemenuhan persyaratan keanggotaan Ajax tersebut menjadikan BKI melakukan diversifikasi melalui pemisahan register kapal domestik dan internasional. Kemudian, pembuatan entitas baru sebagai tempat register kapal domestik. Sehingga rumusan masalah difokuskan pada evaluasi strategi diversifikasi. Yang pertama, apakah industri pasar internasional yang dituju memiliki daya tarik yang memadai? Kemudian, apakah biaya yang dikeluarkan untuk pemisahan register dan pembentukan unit bisnis baru layak secara investasi? Dan ketiga, apakah struktur bisnis baru ini menciptakan sinergi dan keunggulan dibandingkan jika tetap bersatu? Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana tingkat daya tarik industri pasar dianalisis menggunakan attractiveness test. Kemudian, struktur biaya investasi dilihat melalui kriteria kelayakan dalam the cost of entry test. Yang ketiga, sejauh mana pemisahan register mampu menciptakan sinergi rantai nilai dilihat berdasarkan better of test. Kemudian tujuan penelitian untuk mengevaluasi keputusan dan strategi diversifikasi yang dilakukan perusahaan melalui pemisahan register ini. Apakah memberikan nilai tambah dan keunggulan korporat. Dan manfaat penelitian ini bagi akademisi diharapkan dapat membantu salah satu sumber referensi dalam penulisan tugas akhir dan juga bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Konsep strategi diversifikasi. Diversifikasi terkait merupakan strategi ini melibatkan mengembangkan usaha yang tetap berpijak pada kompetensi inti perusahaan untuk menciptakan sinergi operasional. Diversifikasi tidak terkait, strategi ini dilakukan pada perusahaan dengan membuat suatu unit usaha baru yang usaha tersebut tidak berkaitan dengan induk usahanya. Pemanfaatan ekonomi, skala, dan cakupan, fokus utama adalah mengoptimalkan penggunaan aset dan kapabilitas yang ada untuk melayani pasar domestik dan internasional secara bersamaan. Uji strategi diversifikasi dilakukan dengan tiga tes essential porter. Yang pertama, uji daya tarik industri. Pengujian ini menilai potensi keuntungan jangka panjang dalam industri yang akan dimasuki menggunakan analisis 5 kekuatan porter. Industri klasifikasi internasional dinilai menarik bagi BKI karena hambatan masuk yang tinggi dan prospek pertumbuhan pasar global. Dalam kerangka 5 kekuatan porter, yang dilihat yang pertama adalah ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk atau jasa pengganti, maupun persaingan dalam industri jasa klasifikasi tersebut. Pengujian yang kedua yaitu uji biaya masuk.
Kriteria ini mengevaluasi apakah biaya investasi untuk masuk pasar baru tidak menggerus potensi keuntungan masa depan, sehingga layak secara investasi. Perhitungan yang pertama dilakukan yaitu NPV, yaitu selisih antara nilai kini dari arus kas masuk bersih dengan nilai investasi awal. Kriteria keputusan dari NPV ini, jika NPV lebih besar dari nol, maka investasi dinilai layak. Jika NPV sama dengan nol, berarti break even. Dan sedangkan jika NPV kurang dari nol, investasi dinyatakan tidak layak untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, menghitung tingkat pengembalian internal atau IRR, yaitu tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol. Keputusan investasi jika IRR di atas tingkat diskonto berarti investasi layak. Jika IRR sama dengan tingkat diskonto break even. Sedangkan jika di bawah tingkat diskonto maka investasi dinyatakan tidak layak. Selanjutnya, uji lebih baik, better of test. Tes ini untuk membuktikan bahwa penggabungan unit bisnis menghasilkan nilai lebih besar daripada dijalankan sendiri-sendiri. Menggunakan kerangka rantai nilai dari Porter, dianalisis menggunakan primary activities dan support activities. Kemudian dilihat dari RBV melalui kerangka Frio, dilihat apakah sumber daya tersebut bernilai, terus langka, sulit ditiru, dan juga terorganisasi. Desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan membuat penjelasan, menguraikan, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan pengambilan data internal perusahaan untuk dianalisis dan dilakukan penjabaran atas hasil yang ditemukan pada saat penelitian. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam dengan metode semi terstruktur. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen perusahaan, laporan keuangan, data industri, dan data Kementerian Perhubungan Laut. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling yang terdiri dari 3 orang narasumber dari internal dan 1 orang dari eksternal. 3 orang narasumber dari internal BKI, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasi Klasifikasi, dan VP Pengembangan Korporat. Metode analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, yaitu dengan merangkum memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Kemudian penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, kemudian kesimpulan dan verifikasi. Analisis untuk merumuskan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan. Hasil analisis uji tingkat daya tarik industri melalui analisis 5 tekanan. Berdasarkan analisis 5 tekanan, teridentifikasi 5 ancaman. Yang pertama, ancaman pendatang baru tergolong rendah karena sulit membangun legitimasi pemerintah dan kepercayaan pasar. Pada aspek daya tawar pemasok tergolong sedang. Hal ini karena bergantung pada surveyor bersertifikasi internasional, regulator, dan teknologi informasi. Pada daya tawar pembeli, tingkat daya tawar pengguna jasa tergolong tinggi karena pengguna jasa memiliki banyak alternatif badan klasifikasi internasional. Aspek yang keempat, ancaman produk pengganti. Ancaman substitusi berada pada kategori sedang karena jasa klasifikasi tetap tidak tergantikan. Namun, badan klasifikasi Ajax menjadi alternatif utama untuk menggantikan posisi BKI. Yang kelima, pada aspek persaingan antar pesaing, tingkat rivalitas industri tergolong tinggi karena banyaknya badan klasifikasi asing anggota Ajax di Indonesia. Selanjutnya, analisis uji biaya masuk dengan perhitungan NPV dan IRR pada PT BKI Persero dan juga PT BKI Nusantara. Didapat perhitungan nilai NPV pada BKI Persero sebesar 73,3 miliar dan IRR sebesar 17,55%. Sedangkan pada BKI Nusantara didapat NPV sebesar 416 miliar dan IRR sebesar 52,4%. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai NPV pada masing-masing kedua entitas lebih besar dari 0 dan IRR juga pada kedua entitas lebih besar dari nilai diskonto yang ditetapkan. Dengan begitu, nilai investasi dinyatakan layak. Selanjutnya, analisis better of test. Melalui rantai nilai Porter, berdasarkan variabel sinergi aktivitas utama dan pendukung, mendapatkan kategori tinggi. Sedangkan variabel lainnya yang dianalisis peneliti, yaitu efisiensi operasional dan integrasi sistem,
berada pada kategori sedang. Lalu diferensiasi pasar dan fokus strategi bisnis serta pengembangan kompetensi berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, jika berdasarkan pandangan berbasis sumber daya, variabel valuable, inimitable, dan organizational capability berada kategori tinggi. Sedangkan sumber daya langka berada pada kategori sedang. Pada bagian kesimpulan ini, dilihat dari uji daya tarik industri, industri klasifikasi kapal pasca pemisahan register memiliki daya tarik yang tinggi karena didukung potensi pasar global, hambatan masuk yang tinggi, dan peluang peningkatan daya saing melalui keanggotaan Ajax. Yang kedua, uji cost of entry. Investasi pemisahan register dinilai layak karena manfaat jangka panjang berupa peningkatan market share, efisiensi operasional, dan pertumbuhan arus kas yang baik, serta didukung oleh nilai NPV di atas 0 dan IRR di atas tingkat discount rate-nya. Kemudian, dilihat dari uji better of test melalui rantai nilai Porter dan RBV, pemisahan register meningkatkan fokus pasar, efektivitas operasional, kualitas layanan, kompetensi SDM, dan integrasi sumber daya strategis, sehingga dapat menciptakan sinergi serta keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pun saran yang bisa diberikan dari penelitian ini antara lain terhadap manajemen perusahaan sebaiknya dapat menetapkan target waktu yang terukur, misalkan rentang 12 sampai 18 bulan untuk memenuhi kriteria utama dari audit Ajax. Kemudian implementasi roadmap tersebut perlu didukung melalui eh, misalkan pembentukan PMO, koordinasi lintas fungsi, pemantauan capaian, serta pengendalian risiko transformasi. Yang kedua, terhadap PKI Persero disarankan dapat menyusun program pengembangan kompetensi surveyor dan tenaga teknis yang terlibat untuk layanan internasional, termasuk untuk sertifikasi, untuk pelatihan rules dan manajemen Ajax, serta program pertukaran pengetahuan dengan badan klasifikasi asing lainnya. Kemudian, yang ketiga terkait sinergi entitas. Perusahaan perlu memperkuat sinergi antara domestik dan internasional agar pemisahan register ini tidak menimbulkan duplikasi biaya maupun fragmentasi organisasi. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan integrasi sistem, pengelolaan SDM, transfer pengetahuan, serta pengembangan standar operasional yang terkoordinasi, sehingga efisiensi operasional dan nilai tambah korporat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan implementasi dan saran di atas, diharapkan strategi pemisahan register mampu memperkuat daya saing, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi PT BKI. Dalam penelitian ini, peneliti memahami bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Antara lain, penelitian masih memiliki keterbatasan jumlah dan cakupan narasumber yang sebagian besar berasal dari internal perusahaan, sehingga perspektif dari eksternal seperti regulator, customer, perusahaan asuransi maupun badan klasifikasi lain masih belum dapat tergambarkan secara lebih luas dan detail. Kemudian, penelitian ini juga lebih berfokus pada analisis kondisi dan proyeksi strategi pasca pemisahan register, sehingga penelitian ini belum dapat mengukur secara empiris dampak jangka panjang implementasi strategi terhadap profitabilitas, pertumbuhan market share internasional, dan dampak dari keberhasilan keanggotaan Ajax. Sekian presentasi tesis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.